Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Baca saja. Ya, Anda Yohanes baca 14 saja, nomor kok Anda 1 begini jelaskan. bunyi firman Tuhan. Baik. Yohanes 14 nomor 1 begini bunyi firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, wahai Dinda. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaannya, ada berapa yang harus kita percaya di situ? Silakan. Kedua-duanya kita percaya Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Percaya dua-dua ini sebagai Tuhan dua-dua? Iya. Berarti Tuhan Anda dua? Tidak. Jadi harus ada pengertiannya. Iya, silakan Ya. kasih mengerti. Silakan. Oke, jelaskan Silakan. ya. Ya, Oke, silakan. karena dia turun ke dunia untuk jadi kalau Anda bertanya Tuhan kita berapa? 3, tidak 1. Tapi bagaimana Anda bertanya, bagaimana Allah yang Esa itu, yang satu itu baru saya jelaskan. Kan begitu? Oke, silakan. Begini. Mengapa saya Di dalam Yohanes, iya dengar dulu. Oh, Saya kasih iya. punya waktu Anda berbicara. Oke. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Anda mengatakan dua yang dipercaya di situ kan? Dua-duanya kan? Ah, percaya kepada percaya kepada ya, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa dan percaya kepada Yesus sebagai apa dan mana dalilnya? Karena Anda ini orang yang berdalil, silakan. Keluarkan kitab sinadokemu itu. Silakan. Iya, jadi begini, ketika dia berbicara, dia dalam keadaan sebagai apa? Ya, sebagai manusia. Dia memperkenalkan Allah yang benar dari ilah-ilah palsu. Percayalah kepada Bapa dan percaya juga kepadaku. Ya. Mengapa saya katakan kita harus mempercayai kedua itu? Karena Yesus ini pada hakikatnya adalah Allah. Dari mana kita bisa melihat bahwa dia adalah Allah? Dia keluar dan datang dari Allah. Baca di dalam Yohanes 8 ayat 42. Saya baca ya. Yohanes 8. Ucup itu ketakutan sama saya. Saya kasih jelas sama kau ya. Yohanes 8 42. Coba baca. 42. Iya. 42. Oke. Ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Utusan. Iya. Oke. Nah, perbedaan. Jadi begini, kalau nabi-nabi dulu, mereka dilahirkan dulu baru diutus. Kalau Yesus, dia diutus dulu baru dilahirkan. Karena memang dia keluar dan datang dari Allah. Ya, dia menjelaskan dari ilah-ilah palsu termaksud kepercayaanmu itu. Paham ya? Jadi bagaimana orang dapat mengetahui Allah tanpa Allah menyatakan dirinya dalam bentuk manusia? Jadi kalau kau percaya kepada Bapa, kau juga percaya kepada Anak. Jikalau Anda percaya kepada Anak, kau juga akan percaya kepada Bapa. Karena memang baik, Yesus sabar. ini datang dan keluar. Tunggu dulu. Oke. Oh iya. Karena Yesus ini keluar dan datang dari Bapa, dari Allah. Mengapa? Itulah satu hakikatnya. Kalau Anda bertanya Allah kita berapa, saya katakan satu. Tidak ada Allah itu 3 kami ya. Tetapi kalau Anda bertanya bagaimana Allah yang satu itu, saya akan jelaskan. Ya, itu ya seperti itu yang saya uraikan. Ya, jadi begini, di dalam Yohanes 17 saya baca ya. Ini ketika dia berdoa itu kan Anda harus tahu konsep kenapa dia berdoa. Ya, sebagai manusia, dia berdoa kepada Allah. Apakah salah? Menjadi manusia, dia memberikan contoh teladan yang sempurna. Dia harus seperti itu. Contoh di dalam di dalam Yohanes 17 ya. Yohanes 17 ayat 5. Apa yang dikatakan? Yohanes 17 ayat 5. Ya. Padahal kau sudah banyak diskusi sama saya, tetapi kau nggak masuk bersedikit. Karena apa? Hatimu sudah dikuasai dengan hal-hal yang jahat ya. Yohanes 17:5. Oleh sebab itu ya Bapak, ini sebagai manusia dia berdoa ya. Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau kita menyimpulkan, kok sebelum dunia ada, siapa sih yang sebelum dunia ada? Ya Tuhan. Kan begitu, tidak ada mungkin yang Yesus mengatakan bahwa dia mengatakan sebelum dunia ada. Berarti Anda ini siapa? Itu kan bertanya. Ya, permasalahan dari ahli Farisi atau ahli Taurat, mereka hanya mempercayai dia sebagai manusia saja. Itu kesalahan mereka. Ya.
Tetapi kami sebagai orang Kristen mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan manusia. Mengapa kami mengatakan dia Tuhan dan manusia? Karena dia datang dari Allah. Dan dia dilahirkan oleh perawan Maria. Itulah keunikan Yesus yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tuhan dan manusia. Ya, Oke. keluar Sudah. dan datang dari Allah. Ya, apa yang keluar dari ilahi ya tetap ilahi. Tidak mungkin Anda Oke. berkata bukan ilahi. Apa yang Oke. keluar manusia, ya dia juga manusia. Ya kan begitu. Oke. Jadi dia itulah Oke. disebut keunikan. Dua sifat itu harus Anda terima, Tuhan dan manusia. Kalau Anda bercara, Anda bilang Tuhan, ya memang dia Tuhan. Anda bilang dia manusia, ya manusia, tapi bukan manusia yang cuma manusia saja. Itu yang kesalahan yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Karena banyak juga begitu juga Roh Kudus. Anda kan berkata, Roh Kudus adalah Tuhan. Iya, Roh Kudus juga adalah Tuhan. Dijelaskan di dalam Alkitab. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Dari mana ayatnya? Ada banyak ayatnya yang saya jelaskan, ya. Itulah yang bisa memakai yang memakai nama YHWH ini, ya. Hanya ketiga oknum ini jadi Alkitab ini menjelaskan sesuai dengan kaidah bahasa yang benar, ya. Tidak merusak kaidah bahasa. Meskipun memang saya akui dan ada kesalahan di dalam Alkitab terjemahan lain itu, tapi bukan berarti itu salah, tidak. Ada yang Kesalahan. Jangan bilang Alkitab salah. Cih. Begini, Tadi kau bilang ini kepanjangan bicara, ini kepanjangan bicara. Pendek-pendek saja. Iya, pendek-pendek saja. Oke. Ngomong saja dulu Anda. Pendek. Saya bilang kurang akurat. Pendek-pendek. Kalau saya biarkan kamu berbicara terus, lama-lama kamu bilang Alkitab salah. Kan tadi kamu sudah keceplosan itu. Yang nonton di bawah live sampai ke YouTube loh, TV One loh. Oke, baik. Baik. Berarti kita sepakat nih. Sabar, kita sepakat nih ya. Berarti Yesus adalah Tuhan. Kita pegang nih. Oke, baik. Tolong bacakan Matius 26, 67. Kamu yang baca. Matius 26 ayat 67. Baca yang keras. Jangan terlalu keras-keras, orang ada tidur. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Matius 26, 67, ayat 67. Terkira 27. Lalu mereka meludahi mukanya dan menunjuknya, orang-orang memukul dia. Iya, apa maksudnya ini menurut Anda? Ya, yang dipukul itu siapa? Yesus. Berarti Tuhan dipukul. Tidak apa-apa. Dipukul sebagai manusia. Tadi kau bilang Tuhan, sekarang manusia lagi. Iya, kan ku bilang. Itulah kau, itu otak itu harus pakai. Bisa saya interupsi dulu. Bisa saya interupsi dulu. Tunggu bang. Harus tahu Anda menerima kedua sifatnya, Tuhan dan manusia. Kan sudah dijelaskan ketika dia mati, kan ciri-ciri manusia seperti itu kan. Dia bisa menangis, dia tertawa. Dan yang dimiliki oleh Yesus juga begitu sebagai manusia, ya dia seperti itu. Jadi di dalam saya baca ya, di dalam seperti Tuhan bisa mati enggak? Tuhan tidak bisa mati, ya. Karena Allah itu tipu roh. Kau. Tipu. Ya, tipu. Itu manusianya. Jadi tipu. Tunggu dan kau apa? Kedua sifat ini harus diambil ya. Jadi di mana dia berbicara sebagai manusia saya dan di catat mana ya. dia berbicara Mesti catat. Dia punya bicara, kita mesti catat nih. Saya catat dulu. Oh jelas. Sabar. Iya, kamu membawa di dalam perjamuan Tuhan, tubuh dan darahku. Itu saya paham. Anda tidak perlu Anda lari-lari ke situ. Silakan. Jadi di dalam 1 Petrus 3, iya. Tetap Anda mulai kemana saya tahu. Kau ini bukan, saya ini tahu hal-hal begitu. Tidak usah kau cincong. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 ya, saya baca ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita ya. Sebagai manusia ini harus kau tangkap ya, dikatakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kepada Allah. Ya, kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Catat itu ya. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Di sini tidak ada berbicara tentang keadaannya sebagai Allah. Artinya tidak pernah manusia mati. Tuhan itu mati ya. Di sini dijelaskan keadaannya sebagai manusia dan dibangkitkan oleh Roh, menurut Roh, yaitu Roh keilahiannya. Oke, menurut Anda seperti apa?
Ada Oke, nggak di baik. situ tertulis Allah mati? Oke, diam. Kita berbicara ganti-gantian, jangan terlalu panjang. Tadi Anda mengatakan Yesus Iya, Tuhan. harus setiap Saya ayat kasih itu ayat harus tadi. dipahami setiap ayat. Sabar, Iya, setiap ayat harus sabar. dimengerti ya. Iya, Jangan kau sabar. langsung jaga. Iya, oke. Iya, sabar. Oke. Tadi kamu sudah mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Begitu saya kasih ayat, dia diludahi, ditonjok, dipukul, kau bilang itu manusia. Baik, saya terima. Karena Tuhan tidak mungkin ditonjok. Ini yang kedua. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit, apakah dia masih manusia atau sudah utuhnya Tuhan? Lihat ya dengan modelnya ini. Ini model-model menyaksikan. Ketika mau bertanya, kayaknya kayak model-model apa? Model-model kayak Sabar. kesurupan. Iya, sabar. Iya, sabar. Tunggu, lagi Ketika telepon, Yesus ada telepon. dia telepon, Ada dia lagi punya nomor telepon. sendiri. Dia telepon, dia punya nomor sendiri nih. Dia telepon, dia punya nomor sendiri, dia kabur nih. Satu. Nyanda telepon. Biar begini enak ya. Oke. Iya. Oke. Nah, ini pertanyaan saya ya. Jadi begini, Bang. Sabar. Ketika Yesus mati, itu kan kemanusiaannya, tidak mungkin Tuhan mati, betul? Ya. Oke. Ketika Sudah, dia ngomong saja, jangan bangkit, terlalu banyak cincong. iya. Ketika dia bangkit dan terangkat sampai ke sorga, apakah ketika dia di sorga itu sudah seutuhnya manusia atau masih sudah seutuhnya Tuhan atau masih ada manusianya? Ya, dia dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Iya, Itu jadi ketika dijelaskan dia di oleh sorga Alkitab. itu sudah 100% kemuliaan. Tuhan, tidak ada lagi manusia. Ya, dibangkitkan dalam tubuh kemuliaannya. Nah, ketika dia sudah di sorga, apakah dia masih manusia atau sudah Tuhan? Kan dicatat tubuh kemuliaan Saya, Tuhan dan manusia. saya interupsi dulu. Iya, Saya tetapi interupsi dulu. iya, coba. Oke. Iya. Minta bantuan. Pertanyaan Bro Loading itu ambigu. Ya, kalau dikatakan waktu Yesus sudah naik ke surga, Turun, ganggu saya orang diskusi. Jendriko, jangan kau lari. Jendriko. Jangan lari. Hitung. Jangan lari kau, kan? Jangan lari kau. Oh, Mike, sorry. Oh, Mike, iya Mike. Ya, silakan. Kamu yang mute sendiri, kau yang lupa buka sendiri ya. Dia saking gugupnya dia yang mute sendiri, dia pula yang lupa buka sendiri. Silakan. Jangan kau lari ya. Dari dulu kau nantang-nantang saya, jangan kau lari. Ingat. Kenapa Kak? Kenapa siang-siang Bali-bali atau sore-sore? Kan begitu. Kenapa harus tengah malam? Sudah. Kau yang naik Oke, ke kita sini. Habis kau bilang jangan tengah malam. Silakan. Perhatikan baik-baik. Saya semua menyapa, Ketika Kak, masih Yesus, hidup atau oke. Ketika Yesus terangkat ke langit dengan tubuh kemuliaan dan dia sudah sampai di sorga, apakah di atas dia masih manusia atau sudah Tuhan? ya dengan tubuh kemuliaan itu dia Tuhan, dan dengan tubuh kemuliaan itu dia kembali ke hadirat Tuhan dengan tubuh kemuliaannya. Begitu. Iya. Oke, Anda baik. paham Baik. nggak? Baik. Berarti ketika Yesus di sorga itu, di sebelah kanan Allah Bapa itu dengan tubuh manusia. Itu berbicara tentang sebelah kanan itu berbicara tentang dia kan kembali kepada Allah, ya. Dia kembali menjadi dengan keilahiannya. Seperti itu. Iya, bukan, saya tidak tanya dia di sebelah kanan Allah Bapa, tidak. Yang saya tanyakan, Iya. ketika dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apakah dia masih duinatur 100% manusia, 100% Tuhan, atau sudah seutuhnya Tuhan?
Ya dia hakikatnya kan adalah Tuhan. Ya dia hakikatnya kan adalah Tuhan. Ya berarti dia di atas itu sudah Tuhan, tidak manusia lagi. Kan ku bilang kedua sifat itu tidak boleh dibuang dengan kemanusiaan tubuh kemuliaannya itu. Saya tidak tahu ke tubuh kemuliaannya seperti apa. Karena kalau Anda mau suka seperti itu, ya Anda pergi aja duluan. Mau cari tahu Ini seperti itu, bagaimana? Anda pergi Oke, baik. duluan. Baik, mungkin di situ Kan mungkin saya di cuma situ jelaskan terlalu berat sesuai buat yang kamu. apa yang Baik. saya tahu. Baik, mungkin di situ terlalu Oke, baik. Baik, mungkin di situ terlalu berat buat kamu. Ku kasih kamu yang ringan-ringan saking ringannya saja. Coba kamu buka Kisah Para Rasul 3:13, yang paling ringan saja. Kisah Para Rasul 3:13. Coba. Saya mau diskusi panjang sama dia tentang bernarasi tentang Tuhannya Yesus kan, tapi ini kita kasih pemanasan dulu sama dia. Karena ujung-ujungnya dia banyak alasan. Silakan. Kisah Para Rasul 13:23. Silakan. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Jadi maksudnya apa? Allah Isa, Allah Ishak, Allah Abraham, nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus. Berarti Yesus hamba. Iya. Ketika Yesus disebut hamba. Yesus jadi hamba, Yesus oke. Ketika Yesus jadi hamba, apakah Yesus punya Tuhan? Iya. Berarti Yesus punya Tuhan. Kan saya sudah bilang sama Anda, sebagai manusia dia berdoa kepada Bapa untuk memperkenalkan. Iya, saya Kan tidak aku tanya dia bilang. berdoa. Sebagai Iya, oke, dia berdoa apakah kepada Yesus Tuhan. punya Tuhan? Yesus punya Tuhan. Iya. Iya. Oke, ingat ya. Rekam ya. Bapak di Jendriko sorga. mengatakan Bapak di Yesus sorga. punya Tuhan. Iya, Bapak di Oke. sorga. Iya. Tuhannya Yesus siapa? Bapak di sorga. Bapa di sorga. Tuhannya Jendriko siapa? Iya, Bapak di sorga. Terus Bapa di Tuhan sorga, Yesus berarti kan bukan dia kan Yesus. sebagai manusia, dia kan Iya, Anda berarti harus tahu sabar. posisi dia. Iya. Tuhan Iya. kamu, Bapa yang di sorga, berarti bukan Yesus. Yesus Eh? dalam keilahian kan yang mengambil ketiga yang bisa memakai nama Yahweh ini ketiga oknum ini. Kan sudah Oke, begini kenapa saja, dia simpel disebut saja. hamba? Karena dia Biar mempunyai selesai kita. gelar. Iya. Simpel saja. gelarnya itu Siapa Anda Tuhannya harus Bunda paham. Maria? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Ya Tuhan. Ya Tuhan. Iya, siapa Tuhannya Bunda Maria? Iya. YHWH ketiga itu Yesus juga. dalam satu hakikat itu. Iya. Berarti Tuhannya Bunda Maria Yesus juga. Apa? Tuhannya Bunda Tuhannya Maria Yesus. Yesus juga. Iya. Iya. Iya, berarti Tunggu, saya anakku baca ya. Tuhanku. Iya, tunggu. Oke, ya. Sudah, nggak apa-apa. Saya itu Oh, iya, paham. iya, iya. Saya bilang. Ya. Iya. Jadi begini. Iya, silakan, Ya. silakan. Oke, sekarang saya ya. Oke. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan, ya walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Oke, hamba tadi ya. Dia menjadi manusia banyak gelar. Ya, salah satu gelarnya sebagai hamba, karena dia menjadi manusia untuk tunduk kepada Bapa di sorga. Tujuan untuk memberikan pengajaran ya. Nah, sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke? Nah, dari mana kita bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhannya Maria, ya? Dan kan saya sudah katakan sama Anda harus memahami kedua sifat Tuhan Yesus ini. Dia sebagai Allah yang keluar dan datang dari Bapa. Kedua, dia sebagai manusia yang dilahirkan oleh manusia. Kalau Anda berbicara tentang kemanusiaannya, bahwa Yesus memang dilahirkan oleh Maria. Yesus adalah anak manusia secara daging, ya. Karena dia dilahirkan oleh Maria. Secara keilahiannya, bahwa Yesus adalah Tuhannya Maria. Kenapa dia diberi nama Yesus? Karena dia dilahirkan, ya, dan dikonfirmasi, dan Maria tahu bahwa yang dilahirkan ini, yang dia kandung ini adalah benih ilahi, ya, yaitu yang dinaungi oleh Roh Kudus. Oke? Nah, jadi kita akan berbicara tentang, Anda dengar ini dulu, jangan Anda potong-potong. Yesaya pasal 43 ayat 11. Ya, baca, buka supaya Anda belajar. Yesaya pasal 43
ayat 11. Saya baca ya. Apa yang dikatakan? Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Catat ya, yang disematkan juru selamat itu hanya kepada Allah ya. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Dalam Yesaya 43 ayat 11, taruh di otak supaya kau jangan lupa. Oke. Baru di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat ya. Kemanusiaannya dibicarakan ini, sifatnya sebagai manusia dibicarakannya, yang lahir itu kemanusiaannya ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Kepa dia apa ya? Doubling enggak? Doubling itu? Kayak doubling itu. Dari tadi saya lihat doubling ini. Oke, sudah? Oke, mantap, makasih. Oke, sudah? Oke, mantap, makasih. Cek, sudah. Oke. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi di sini berbicara tentang kedua sifatnya. Dari mana kita bisa melihat, oh juru selamat ini siapa ya? Ya itu, dikatakan yang disematkan juru selamat hanya kepada Tuhan. Dari mana kita bisa melihat bahwa Maria berdoa kepada... Iya. Sabar. Catat. Saya catat. Yang disematkan juru selamat berarti juru selamat ini Tuhan ya? Iya. Secara konteksnya berbicara. Iya. Ya. Oke, teman-teman ingat baik-baik ya, juru selamat ini adalah Tuhan ya. Setiap juru selamat adalah Tuhan, betul? Sesuai konteks, jangan Anda apa ya. Oke. Jadi begini, ketika dibicarakan ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Dari mana kita melihat bahwa Yesus ini adalah Tuhannya Maria secara keilahian ya. Di dalam Lukas pasal 1, catat. Lukas pasal 1 ayat 46. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 47. Ini doa ya. Ini pujian, nyanyian Maria kepada Tuhannya ya. Dikatakan, lalu kata Maria, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Menurutmu yang saya jelaskan ini, itu juru selamat itu disematkan kepada siapa dalam ayat ini? Kepada Tuhan atau bukan? Jawab dulu supaya Anda ya atau tidak. Iya, kepada Tuhan. Iya, kepada Tuhan. Iya, kepada Tuhan. Jadi bisakah Yesus berdoa kepada Maria berdoa kepada anaknya yang menjadi Tuhan? Iya, tidak masalah. Iya. Jadi kalau Anda bilang anak durhaka, Anda tahu apa definisi durhaka? Itu membangkang. Itu artinya definisi durhaka itu membangkang, tidak mengakui orang tuanya ya. Itu. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak pernah membangkang kepada orang tuanya atau maki-maki kepada orang tuanya ya. Jadi ketika Anda berbicara, apakah Yesus adalah Tuhannya Maria? Secara kemanusiaan tidak. Bahwa Yesus dilahirkan oleh Maria, tentu saja secara kemanusiaan, secara jasmania, Yesus adalah anaknya Maria. Tetapi kalau Anda berbicara tentang keilahian atau hakikatnya dia adalah Tuhan, ya iyalah, juru selamat kan Yesus Kristus. Itu dikonfirmasi oleh malaikat loh, bukan kepada manusia. Kalau Anda saja berbicara kepada saya belum tentu percaya sama Anda. Tapi kalau malaikat Tuhan sudah sampaikan, pasti Anda akan percaya. Bayangkan saja sampai sekarang pun banyak orang yang kurang percaya ya. Tapi ya memang itu mempunyai free will. Kita kan manusia, sebagai manusia diberikan kehendak bebas, free will, kehendak bebas untuk memilih. Kalau percaya ya diselamatkan, kalau tidak percaya dihukum. Dalam Markus pasal 16 ayat 15-16. Di situ dikatakan barang siapa yang percaya dengan baptis akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jangan terlalu panjang. Baik. Iya, berarti kita sepakat ya. Iya. Kita sepakat di dalam diri Yesus ini ada duinatur, 100% manusia, 100% Tuhan. Bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Anda iya. Ngomong saja. Oke. Di dalam Matius 11:25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu dirinya atau Bapa? Menurut Yesus, Matius 11:25 dibaca. Matius 11:25. Matius 11:25, pada waktu itu yang berkata adalah Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kata Tuhan itu merujuk kepada siapa?
Bapa atau Yesus? Kepada Bapa. Berarti menurut sabar. Berarti menurut Yesus yang Tuhan siapa? Bapa apa dirinya? Sudah ku bilang, dia mengajarkan tentang Bapa, Saya tentang tidak tanya benar, pengajaran begini saudaraku. menekankan Dengar Allah baik-baik. yang benar. Dia datang Iya, sebagai dengar manusia. Kau dulu. tahu dia datang kan kalau dia datang manusia, dia langsung bilang, akulah Tuhan, begitu maksudmu, maunya begitu. Ya, Yang saya maunya begitu tanyakan Anda. begini. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus yang berkata kan? Betul? Iya. Yesus berkata Oke. tadi juga kan bilang dia Aku. berdoa juga sebagai manusia, Iya, dengar berdoa dulu. kepada Bapa Dengar dulu. Allah. Oke, dengar dulu. Anda muter-muter Aku situ dari bersyukur. tadi. Itu saya sudah Dengar dulu. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti menurut Yesus siapa yang Tuhan? Iya, kepada Bapa Tuhan. Sudah, ndak usah Bapa kau tahu Tuhan, banyak oke. cincong. Iya, Bapa yang Tuhan. Ketika Yesus sudah mengatakan Bapa Tuhan, berarti Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ku bilang kan keilahiannya tetap ada. Apa? Emangnya saya tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan? Kan saya mengakui Yesus adalah Tuhan. Saya Manusia dan tanyakan, Tuhan. Dengar. Atau Dia beginilah. berbicara apa Atau sih begini, sebenarnya? mungkin itu. Iya, menurut Sabar. Anda, dia berbicara tentang apa? Apakah dia berbicara di sini tentang dia Tuhan? Dia tidak berbicara tentang dia Tuhan di sini. Begini sajalah, Anda harus tahu karena saya konteksnya. berbicara, Ini ajakan. saya berbicara, Saya bilang, saya Anda ber- tahu perikopnya ajakan juru selamat bahwa untuk mengenal Allah yang benar. Dia menjadi manusia untuk memperkenalkan Allah yang benar dari olo-olo palsu. Pahamnya? Paham enggak? Jadi, dia ajakan menekankan pentingnya mengenal Allah yang benar. Dia sebagai manusia pentingnya menekankan Allah yang benar. Anda paham enggak? Kok saya jaga bicara? Dari tadi Anda Oke, muter-muter baik, situ loh. begini saja saudaraku ya. Saya tidak mau Anda Anda mutar-mutar. akui Ya. enggak? Ingat, yang sabar. Tunggu, Anda akui berbicara enggak? dari tadi kok. Jangan. Iya, Anda kan tanya, saya jawab. Iya, diam dulu. Iya, diam dulu, gantian dulu. Kamu Kalau punya Anda tidak hak mampu, untuk bawa berbicara. Pak Ku Yusuf kasih PI kamu kemari. waktu panjang-panjang untuk Kalau Anda berbicara. tidak mampu, bawa Pak Yusuf PI kemari. Kalau Anda tidak mampu, Oke. bawa dia. Bantu kamu. Diam ya. Iya. Mungkin itu terlalu berat. Tolong Anda Terlalu berat. bacakan saya Yohanes 3:16. Silakan. Mungkin itu terlalu berat. Iya. Sabar. Anda mau bilang ayat, saya tahu. Iya. Kami Apa bunyi pelajari Yohanes kemampuan 3:16? terbaik kami. Karena begitu Apa besar Yohanes? kasih Allah. Iya, Terus? karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anak yang tunggal, yang satu-satunya. Bangsa yang percaya untuk hidup kekal. Kenapa itu? Oke, sabar, diam. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada anaknya sebagai apa agar beroleh hidup yang kekal dan mana dalilnya? Pakai dalil ya. Percaya kepada anaknya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal. Pakai dalil. Silakan. Kutunggu jawabanmu. Mute. Silakan. Ya, bagi juru selamat sebagai Tuhan dan juru selamat. Pakai dalil sebagai Tuhan dan juru selamat. Mana dalilnya? Tuhan dan juru selamat. Mana dalilnya? Mana dalil? Maksudnya dalilnya gimana ini? Oh, untuk ayat-ayat itu. Tunggu. Dalil kau tidak tahu. Astagfirullah. Iya. Tahu dalil. Maksudnya pakai dengan untuk membuat ayat itu. Kok dalil tidak tahu? Dalil itu ayat toh, kan kamu harus pakai jawabannya dengan ayat toh maksudmu. Apa pertanyaan Dalil, saya? tahu. Apa pertanyaan saya? Iya. Pertanyaanmu kan begini. Dia sebagai anak yang mana dia disebut sebagai Tuhan toh? Begitu. Astagfirullahaladzim. Saya ulangi pertanyaan saya. Simak baik-baik. Bila perlu dicatat. Dicatat. Ya, dicatat. Begini. Dengar baik-baik. Bunyi ayat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, ya. Percaya kepada anaknya ini sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal. Dan mana dalilnya? Itu, ingat. Percaya kepada anaknya yang tunggal ini sebagai apa? Agar memperoleh hidup yang kekal dan mana dalilnya? Silakan ya. Dan mana dalilnya? Kutunggu dalilmu itu.
lihat ini eh, hidup yang kekal tuh. Tunggu ya, saya lagi ada pakai apa-apa sebagai anak yang kekal. Iya, boleh tunggu. Sabar teman-temannya, pelan-pelan. Dia ini Ya. baik-baik kok dia ini. Orangnya baik-baik. Baik-baik. Ya, kutunggu ya. Ya, kutunggu, kutunggu saya ambil air di dapur Ya. juga ya. Usahakan balik. Roma. Cari dalil ya. Ingat pertanyaan saya tadi kan? Ingat pertanyaan saya tadi? Percaya kepada anaknya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal dan dalilnya mana? Silakan. Nanti catat ya, nanti catat dalam Yohanes 5 ayat 24. Dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, ini Yesus katakan sendiri ya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, ya kepada Bapa yang di sorga yang telah mengutus aku, ya sebagai anak, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu dalilnya ya. Soalnya kalau saya malam kadang-kadang susah juga bergerak, agak apalagi lagi saya juga kadang kurang konsentrasi kalau sudah malam karena berhubung dengan tetangga tidur di samping. Jadi ini bukan saya curhat ya, cuma itu saya menekankan. Jadi kadang-kadang saya tidak konsentrasi karena memang takut mengganggu tetangga-tetangga karena rumah saya terbuka, tidak tertutup. Jadi itu ya dalilnya, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, yaitu sesungguhnya barang siapa mendengar. Sudah. Sedikit lagi saya mau turun ya, soalnya ini sudah malam kok. Jadi nanti pagi atau siang ke sore yang penting apa. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 baca. Yohanes 5 ayat 24. Ingat ya, sebelum saya baca, saya ulangi pertanyaan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang percaya kepada anaknya beroleh hidup yang kekal ya. Kita baca Yohanes 5 24 ya. Oke. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kita percaya kepada anaknya ini sebagai apa ya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ya. Dia mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia pun pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Berarti percaya kepada anaknya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal. Coba buka itu. Mute itu. Gugup sekali kau itu. Mute dibuka. Kan sudah ku bilang. Ini ayat ini Anda tidak paham ya, ayat ini dikatakan. Iya, percaya dijelaskan. sebagai apa di sini? Kamu kasih ayat ini percaya sebagai apa ini? Allah. Sebagai Allah. Ini sabar, perhatikan baik-baik, perhatikan Ini kan baik-baik. kesaksian Yesus Aku berkata tentang dirinya kepadamu, sebagai sabar, Allah dan manusia. Iya. sabar. Yesus berkata ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, percaya kepada dia ini siapa? Tuhan lah, kepada Yesus Kristus. Memang botol kau ini. Apa sih Anda bicara ini? Kepada dia ini siapa? Kan dijelaskan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, dikatakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia ini siapa? Iya, kepada Bapa. Oke, yang mengutus aku berarti Bapa ini siapa? Tuhan. Berarti percaya Yesus sebagai utusan Tuhan baru memperoleh hidup yang kekal, betul? Iya. Iya, berarti percaya Yesus sebagai utusan Tuhan. Apakah Tuhan mengutus Tuhan? Kenapa tidak dia keluarkan? Sudah kau bilang dia keluar dari ilahi, yaitu ilahi. Apakah Tuhan mengutus Tuhan?
Kenapa tidak? Kalau dia datang dalam kemanusiaannya, dia keluar dan datang dari Bapa. Salah, Sabar, sabar, sabar. salah. Apakah Iya salah. apakah Tuhan Salah. Tuhan Tuhan keluar dan datang dari Bapa. sabar. Iya salah. Apakah Tuhan Menurutmu salah? dengar dulu. Apakah Menurutmu Tuhan salah. mengutus Tuhan? Tuh, kamu tanya salah atau tidak? Sabar. Kan ku bilang. Apakah Yesus Tuhan keluar- dengar dulu, dengar dulu, dengar dulu. Iya. Inilah dia nih. Dia sudah mentok, dia mulai ribut-ribut biar di kick. Ku tanya. Pelan-pelan dulu. Datang dan keluar dari mana? Menurutmu tadi ku baca, Yesus keluar dan datang dari mana dalam Yohanes 8 ayat? Bro, saya tidak tanya dia keluar dari mana. Cincong lari-lari ke sana. Iya, dari Bapa kan, dari anak Memang ilahi kan. babi. Tui. Dari Bah. Tidak ada ilmu kau. Barang siapa yang percaya kepada anaknya beroleh hidup yang kekal, percaya sebagai apa? Bukan tanya Yesus keluar dari mana. Yesus itu datang dari atas, keluar dari bawah. Emang Yesus keluar dari belakang? Yesus itu datang dari atas, keluar dari bawah. Ditanya, percaya kepada anaknya sebagai apa? Bukan tanya dia keluar dari mana. Ya kalau keluar dari lubang Feve lah. Masa keluar dari mana? Emang Yesus keluar dari belakang? So, padahal ilmu tidak ada, bicara saja. Pertanyaan saya kan simpel. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Percaya sebagai apa? Hah? Percaya sebagai apa? Mana dia tadi? Saya sudah minta naik, silakan naik ulang. Mana kau minta naik, silakan naik ulang. Saya tidak tanya dia keluar dari mana. Mana kau? Minta multi, cepat multi. Multi. Jawab yang itu ya. Percaya kepada apa? Bukan dia keluar dari mana. Yesus datang dari atas, keluar dari Feve. Oh, cepat, minta. Cepat, jelaskan itu. Silakan. Saya tidak tanya dia datang dari mana. Silakan. Jawab itu. Iya, Silakan open cam. Saya ya. Tunten kau kick saya. Iya, saya bukan kick itu, saya ludahi. Saya tanya sama kamu ulang sekali lagi. Sudah jatuhin. Ini kamu bicara duluan ya. Ya. Syukur-syukur saya naik kepada Anda. Kan ku bilang. Kan sudah ku bilang jangan kau mute. Kalau kau begini. Oke, silakan kamu berbicara, saya mute. Kamu berbicara, saya mute. Kamu berbicara, saya berbicara. Kan Anda bicara. Anda kan katakan kepada Yesus itu sebagai apa? Ya sebagai juru selamat. Justru itu Anda baca tentang perikopnya yang dikatakan kesaksian Yesus tentang dirinya. Kan diajarkan juru selamat ini. Kalau Anda percaya kepada Bapa, juga Anda akan percaya kepada Yesus. Karena mereka satu hakikat. Anda percaya kepada Yesus, Anda juga akan percaya kepada Bapa. Karena dijelaskan di dalam ayat ini. Justru itu kau baca, jangan cuma satu ayat supaya kau tidak gagal paham. Anda harus baca semua ayat, ya. Konteks jauhnya dan konteks dekatnya. Kalau ini berbicara tentang konteks dekatnya, saya baca ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengajarkan sesuatu dari dirinya sendiri. Ya, jikalau tidak ia melihat Bapa mengajarkannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kalau Anda percaya kepada Bapa, Anda juga akan percaya kepada anak karena satu hakikat. Kenapa? Jadi Anda harus paham, Bapa dengan Roh Kudus tidak pernah menjadi manusia. Hanya Yesus, itulah keunikan Yesus, datang sebagai Tuhan dan manusia. Itu yang Anda tidak paham, tidak miliki dari tadi, otakmu blank, tahu? Jadi kalau Anda percaya Yesus sebagai Tuhan, jangan tinggalkan kemanusiaannya juga. Karena dia lahir sama seperti kita. Jangan banyak cincong. Seperti kita, punya mata, punya hidung, punya gigi. Kalau kau tidak mampu, bilang. Begitu, jangan main kick, ludahin. Itu kan sifat-sifat jelek ini, seperti ini. Lihat aja ini. Ini model agama begini. Ya, kau di loading.
Kau yang mute saya no. Dari tadi kau mute. Habis itu kau Jangan bilang jangan saya di mute berbicara ya. sendiri. Momo jangan di mute. Anda Kita yang biarkan mute dia. Kalau dia ngoceh-ngoceh biarkan saja. Berarti itu tandanya Anda orang ini sudah kalau saya mentok ngomong kalau kau ngoceh. mute. Oke, silakan. Silakan kamu berbicara. Kapan saya punya waktu berbicara? Sudah bisa saya berbicara apa belum? Iya, kenapa kalian mute? Bilanglah kalau tidak mampu Ya saya sudah. nanti turun. Moderator Begitu. jangan di mute dia. Ai. Oke, baik, baik. Oke, baik. Jadi gimana? Kamu masih berbicara, silakan. Masih mau Anda berbicara? paham enggak yang saya bicara? Anda paham enggak? Sudah. Masih kamu berbicara atau tidak? Biar gantian kita berbicara. Iya, Katanya kamu mau berdiskusi Anda dengan paham baik. atau tidak supaya tidak basir. Bagaimana kalau saya Tidak berbicara paham setiap apa yang ayat saya kamu sampaikan Anda sampaikan. tidak paham? Kan ku Jadi bilang kau bagaimana? harus menerima kedua sifatnya sebagai Tuhan dan manusia. Jangan kau hanya mengatakan dia sebagai manusia saja, tapi kau buang keilahiannya. Oh, berarti tadi kamu mengatakan bahwa dia ini satu hakikat ya? Aku dan Bapak adalah satu hakikat. Oke, baik. Iya, apakah Teman-teman satu orang, simak satu baik-baik ya. pribadi? Tidak, kan? Iya, simak baik-baik. Sudah, jangan Boleh kau saya berbicara? Anda ini dari tadi lari-lari. Saya bilang begini ya, kesaksian tentang Yesus ini begini. Jadi kalau Anda percaya kepada Bapa, Anda juga harus percaya kepada anak. Karena aku bilang kan mereka itu satu hakikat, satu dalam tujuan, ikatan, rencana, ya, tahu rencana dan maha kuasa. Jadi begini, ada dia membatasi dirinya sebagai manusia, dia membatasi pembatasan diri. Paham enggak? Ya, ketika maka laparlah Yesus dalam Matius 4 ayat 4. Lapar itu kan Tuhan tidak bisa lapar, tapi kemanusiaannya itu. Kalau laparlah iya. Lalu dia digoda oleh iblis. Maka laparlah itu berbicara tentang kemanusiaannya. Karena Allah kan tidak bisa lapar. Jadi Anda harus menerima kedua sifatnya. Jadi begini, kalau Anda percaya kepada Bapa, Anda juga harus percaya kepada Yesus. Karena itu dijelaskan. Jadi kalau Anda berbicara tentang ini dia sebagai hamba, sebagai itu gelar. Jadi Anda cek cross check saya punya PT atau beranda. Itu saya menjelaskan tentang ada 39 gelar, itu cuma sedikit, ya ada banyak dia. Jadi itu Yesus ketika dilahirkan banyak gelarnya sebagai nabi, sebagai imam, ya, sebagai raja. Banyak, roti hidup. Jadi itu kau suka mau belajar itu hatimu itu harus baik. Kalau kau mau belajar Alkitab, kalau otakmu prajudis, dari Kejadian sampai Wahyu kau tidak akan bisa mengerti. Karena kenapa? Otakmu sudah prajudis. Kalau ingin belajar firman Tuhan itu harus hati terbuka, ya, positif. Ya, biarkan dia berbicara dulu sampai dia puas, iya, baru ganti saya. Oke, silakan. Kasih berbicara dulu. Boleh sejam toh? Iya, bicara dulu ya. Kasih dia berbicara dulu, tidak apa-apa teman-teman. Biarkan dia berbicara dulu karena orang yang begini kan kalau berbicara tidak boleh kita potong-potong ngamu kan. Bicara dulu. Silakan bicara. Ya, nanti kalau sudah baru bilang loading silakan kamu berbicara ya. Silakan. Iya. Jadi Anda jangan membuang sifat kemanusiaannya itu. Dia manusia yang nyata. Tapi kalau kita berbicara hanya dia hanya manusia biasa saja, tidak. Dia juga adalah Allah. Karena sering dikatakan anak Allah, anak manusia, anak Allah, anak manusia, anak Allah, anak manusia. Begitu sering dikatakan. Tidak ada cuma satu, aku hanya manusia saja. Tidak ada dikatakan aku hanya manusia saja. Tapi disebut anak manusia. Apakah dia manusia saja? Tidak. Tidak ada penjelasan seperti itu. Aku hanya manusia biasa saja. Tidak ada seperti itu. Ya. Jadi di dalam Yohanes 5 ayat 19 dikatakan. Kan Anda ambil dalam Yohanes 5 ayat 24. Anda tidak baca keseluruhan ini. Pentingnya menekankan bahwa memperkenalkan Allah yang benar. Dia turun menjadi manusia, itu saya katakan dari tadi. Bagaimana manusia dapat mengetahui Allah tanpa Allah menyatakan dirinya atau menyatakan Allah yang benar itu, ya? Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu dalam Yohanes 5 ayat 19, ya, sesungguhnya anak tidak dapat mengajarkan sesuatu dari dirinya sendiri, ya. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengajarkannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Paham ya? Mengapa saya katakan seperti tadi? Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Jadi begini. Jadi kan saya katakan bahwa Yesus ini keluar dan datang dari Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 42. Ya. Jadi kalau Anda berbicara siapa yang disebut? Ya, Yesus sebagai manusia dan sebagai Tuhan. Kalau Anda cuma hanya meyakini dia sebagai manusia, Anda gagal total. Paham ya? Anda juga. Jangan Anda menangis boleh saya berbicara? Iya. Iya, jangan Anda menangis. Oke, siap. Tidak, saya suka sekali karena saya ini biasa ngomong sama orang begini kan. Dia kalau bicara itu tidak boleh kita foto, kalau foto dia ngapa. Jadi teman-teman,
Karakternya orang yang otaknya seperti kacamata saya itu, ketika dia berbicara jangan kita potong, biarkan mereka berbicara. Kasih keluar semua unek-unek, siapa tahu mereka akan jadi waras. Jadi poin yang dia sampaikan tadi, aku dan Bapak adalah satu. Yaitu dia mengatakan satu hakikat. Simpel saja, saya tidak mau bicara banyak, panjang, lebar, kali tinggi. Satu hakikat. Ingat, di dalam Islam, al-hakikatu bila syariati batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Ya. Dan kita tahu mereka tidak punya syariat. Kita tanya sama dia, simak baik-baik. Apa arti hakikat? Silakan. Apa arti hakikat? Silakan. Ya, gugup. Gugup dia. Brother, kau ngomong Gugup. saja supaya saya tidak mau apa, bicara saja. Tidak, saya cuma berbicara simpel. Kamu mengatakan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu, kamu mengatakan satu hakikat. Di dalam Islam, al-hakikatu bila syariati batilan, hakikat tanpa syariat batil. Dan kalian tidak punya syariat. Kutanya sama kamu simpel saja. Apa arti hakikat? Silakan mutar-mutar. Apa arti hakikat dan mana datanya? Silakan. Google dulu, kalau tidak tahu Google dulu, Google. Apa arti hakikat? Google dulu. Silakan. Ya, jadi hakikat itu satu di dalam nama, hakikatnya adalah keilahiannya satu, dan di dalam keilahian. Iya. Kenapa kau mute tadi? Siapa yang mute? Apa arti hakikat tadi? Dibuka mute kamu, dibuka mute. Apa arti hakikat tadi? Google. Mute dibuka mute. Mute dibuka mute. Mute dibuka. Mute dibuka. Mute. Mic dibuka mic. Justru itu Dia justru itu bilang Pak moderatormu, jangan di mute. tidak ada moderator, sudah saya bilang moderator tidak mute. Kamu yang mute sendiri, kau pula yang lupa buka. Moderator tidak mute. Saya lihat kalau moderator mute ada tertulis di sini. Simple pertanyaan saya, kalau kamu mau mutar-mutar, mau bicara 1 jam pun kita semua siap Kamu dengar. ngomong Ya, saja. kamu mengatakan tadi Kamu Bapa ngomong dan saja. Yesus adalah satu hakikat. Sabar. Ya, Bapa dan Yesus adalah satu hakikat. Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kamu mengatakan bahwa satu hakikat. Ingat, di dalam Islam, al-hakikatu bila syariati batilan, hakikat tanpa syariat batil. Kutanya sama kamu simpel. Apa arti hakikat? Kau ajari dulu saya, ajari saja. Ajari. Ajari. Ajari saja. Tahu atau tidak arti hakikat? Jujur. Kalau tidak, Google. Tahu atau tidak arti hakikat? Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak Kau bilang tidak. jelaskan saja. Kau jelaskan saja. Iya, saya tanya. Kamu tahu atau tidak arti hakikat? Kalau tidak, googling saja. Dia punya cara begini, dia matikan wifi, matikan hotspot. Tunggu saja sampai hilang. Dia matikan, jadi dia punya HP 2. Dia tidak pernah ganti, dia hotspot ke HP itu. Baru setelah dia sudah mentok, dia kasih mati, dia punya hotspot. Tik, baru begini. Lama-lama hilang sendiri. Begini caranya dia. Kan sudah saya bilang kan. Itulah Jenrico. Itulah dia. Kan? Berbicara masalah hakikat. Kau masuk ke hakikat, habis kau di Lukas 2 nomor 11. Tidak ada teman-teman. Tidak bisa. Al-hakikatu bila syariati batilan. Hakikat tanpa syariat batil. Jadi mereka berbicara hakikat. Mereka ini tidak ada syariat. Coba. Tidak ada syariat. Bagaimana mereka mau bicara hakikat sementara syariat tidak ada? Ya otomatis kebatilan yang mereka bicarakan. Begitu. Jadi orang gila itu teman-teman, ketika mereka berbicara biarkan saja. Orang gila itu paling hobi kalau mereka berbicara itu. Orang gila itu kalau dia datang, setelah itu dia pergi. Kan begitu. Jadi dia punya HP 2 kan. Kamu jelaskan sama saya apa itu hakikat. Tapi dia sudah matikan hotspot. Terkancing hilang sendiri. Itulah Oten. Jadi Jenrico itu sudah kugelar dia Jenrico model pesawat. Dinda model pesawat.
Kalau Mikana itu apa? Mikana binti Tornado.